Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2432-2434 Bab 2432 Ghost King Jue. Pada awal fit, kata Landon Sen jujur. Bagaimana mungkin? Kekuatan yang ditunjukkan oleh saudara Sen bukanlah apa yang dapat dijangkau oleh seorang beku pada tahap awal pertikaian. Ouyang Changfeng menunjukkan ekspresi tidak percaya. Belum lagi itu adalah tahap awal dari pertikaian, biksu terkuat Ouyang Changfeng pernah melihat pada periode fit mungkin kurang dari seperempat dari kekuatan tempur Landon Sen. Landon Sen sedikit tercengang, dan berkata ini benar-benar tahap awal dari kecocokan, tetapi saya telah mempraktikkan semacam kekuatan supernatural yang hebat. Teknik kekuatan magis yang hebat. Mungkinkah itu Suanyu? Ouyang Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu, matanya menyala. Tidak buruk, Landon Sen mengangguk, tanpa diduga Ouyang Changfeng bisa melihatnya. Dia tidak menyembunyikan masalah kode pedang Tiangang Pure yang dan domain pedang, dan memberitahu Ouyang Changfeng. Setelah mendengarkan pengalaman Landon Sen, Ouyang Changfeng berseru. Dia juga telah mendengar tentang kekuatan misterius alam mendalam. Landon Sen mampu menguasai kekuatan magis yang bahkan sulit untuk diolah oleh seorang beku Mahayana. Ouyang Changfeng merasa sedikit aneh, dan berkata dengan suara yang dalam, ada surga di luar langit, sangat disayangkan bertahun-tahun telah berlalu. Saya masih di penjara hantu ini dan saya belum bisa melangkah maju. Ouyang Changfeng juga berbicara tentang pengalamannya. Pada awalnya, Ouyang Changfeng memasuki dunia hantu secara tidak sengaja di celah di ruang tanah hantu dunia manusia, penyelundupan oportunistik melonjak. Secara kebetulan, dia benar-benar datang ke penjara hantu di dunia hantu dengan menyelundupkan. Tempat kejam macam apa itu penjara hantu? Pada saat itu, Ouyang Changfeng hanya dibudidayakan pada tahap bayi purba, bekerja sebagai tukang, bekerja sebagai budak, dan mengalami banyak kesengsaraan yang tak terbayangkan, dan ia telah pergi sampai hari ini. Para beku naik yang menyelinap ke dunia manusia akan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya ketika mereka menembus periode pemurnian void dan bahkan periode integrasi. Ouyang Changfeng pasti akan mati, tetapi dia tidak sengaja menemukan reruntuhan biksu kuno di suatu tempat di jurang penjara hantu, dan menemukan sebuah buku berjudul Raja Hantu Jue. Setelah berlatih Ghost King Jue, kekuatan Ouyang Changfeng melambung tinggi, dan dia melawan arus, menahan 10 kali bencana, dan berhasil berkembang ke tahap pertengahan integrasi. Dalam hal kekuatan Ouyang Changfeng saat ini, berurusan dengan kultivator di puncak tubuh gabungan bukanlah masalah. Sedangkan untuk Fudo, itu adalah pengecualian, kekuatan beku ini jauh melebihi para beku di puncak kombinasi biasa. Ketika Ouyang Changfeng pertama kali memperoleh teknik Ghost King Jue, ia juga melihat buku peri menggosok teknik, yang juga merekam jenis khusus bidang mendalam. Sangat disayangkan bahwa Ouyang Changfeng tidak tahu bahwa hal-hal yang dicatat di tempat sampah adalah Suanyu, dan berpikir itu semacam larangan ilusi untuk melindungi latihan. Ternyata kekuatan misterius dari alam mendalam sangat mengejutkan. Saya pikir bahwa sampah dilarang oleh fantasi. Sangat bodoh untuk memikirkannya. Ouyang Changfeng sedikit terdiam. Dia bahkan tidak tahu bahwa sampah itu terkait dengan Suanyu. Setelah mendengarkan pengalaman Landon Sen, dia tiba-tiba menyadari bahwa belum terlambat baginya untuk belajar. Brother Ouyang tidak perlu pesimis, Anda juga pandai bercampur sekarang, dan basis kultivasi Anda lebih tinggi dari milik saya, Landon Sen tersenyum. Ouyang Changfeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saudara Sen berkata dan tertawa, titik kultivasi ini benar-benar tidak layak disebut. Keduanya berbicara dan tertawa dan berbicara tentang topik yang menarik satu sama lain. Ngomong-ngomong, saudara Sen, apa yang kamu lakukan di penjara hantu? Ini bukan tempat yang baik. Ouyang Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku datang ke sini untuk menemukan Chaos Spirit Wood. Selain itu, aku memprovokasi beberapa musuh dan perlu tinggal di sini sementara untuk menghindari pusat perhatian. Landon Sen memberitahunya tentang menemukan kayu roh kekacauan untuk menyelamatkan Liu Yunmeng, memprovokasi tuan muda klan angin dan hantu dan sebagainya. Itu dia. Ouyang Changfeng mengangguk, dan kemudian berkata, ada pohon roh kacau di penjara hantu, tetapi jumlahnya sangat jarang. Saudara Sen lega, dan saya akan mengirim seseorang untuk mencari pohon roh kacau. Jika ditemukan, mereka pasti akan diserahkan kepada Sen. Tangan saudara. Jadi tolong. Landon Sen menggenggam tinjunya. Changfeng tidak perlu membayar apa-apa, hal kecil ini secara alami akan dilakukan. Karena saudara Sen adalah tempat perlindungan dari pusat perhatian, ia mungkin juga tinggal di penjara hantu untuk sementara waktu. Jika Anda ingin pergi, Anda juga dapat menggunakan arai teleportasi kota bulan gelap untuk pergi kapan saja. Pergi. Ouyang Changfeng berkata dengan sungguh-sungguh. Ini baik. Landon Sen mengangguk. Dengan Ouyang Changfeng tertutup, dia akhirnya bisa tinggal di penjara hantu untuk sementara waktu. Keduanya dengan gembira berbicara tentang satu sama lain. Di masa lalu, Landon Sen memberi teknik kebangkitan jiwa Ouyang Changfeng untuk memainkan banyak kegunaan, dan Ouyang Changfeng menggunakan teknik ini untuk berhasil mengingat 3 jiwa dan 6 jiwa Yuer, kekasihnya.
Tetapi sangat disayangkan Yuer adalah tubuh yang fana, dan 3 jiwa dan 7 jiwa sangat lemah, hampir sampai menghilang. Dengan kemampuan Ouyang Changfeng, masih mustahil untuk menggunakan 3 jiwa dan 7 jiwa yang sangat lemah ini untuk mengembalikan tubuh Yuer ke Yang. Meskipun Yuer dapat dibangkitkan melalui sihir, Yuer setelah kebangkitan jelas bukan Yuer sebelumnya, dan memori pasti akan hilang. Adalah sangat bertentangan dengan hukum langit dan bumi untuk mengembalikan jenazah ke matahari, bahkan seorang beku Mahayana tidak dapat melakukan ini. Ouyang Changfeng bertanya pada Landen Sen, dan Landen Sen tidak punya pilihan selain menghibur teman dekat ini. Suatu hari, aku akan membangkitkan Yuer sendirian. Ouyang Changfeng menghela nafas, matanya tegas. Sambil minum dan mengobrol dengan Ouyang Changfeng, Landen Sen samar-samar merasa bahwa sesuatu di cincin penyimpanannya bergetar. Dia melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan hati-hati, dan menemukan bahwa itu adalah hantu raja. Ini segera mengejutkannya. Setelah ragu-ragu sejenak, Landen Sen langsung mengeluarkan segel Raja Hantu. Berdengung. Raja Hantu Yin terbang menjauh dari Landen Sen dan melayang di depan Ouyang Changfeng. Saudara Sen, senjata sihir apa ini? Agak aneh. Ouyang Changfeng tidak tahu asal dari segel Raja Hantu. Dia memandang segel hitam kecil di depannya dan berkata sambil tersenyum. Landen Sen berdiri di sana dengan kosong, segel Raja Hantu ini akan beresonansi dengan Ouyang Changfeng. Ngomong-ngomong, Ouyang Changfeng berkata sekarang bahwa metode budidayanya disebut Raja Hantu Jue, apakah mungkin ini terkait dengan segel Raja Hantu? Setelah kaget, Landen Sen buru-buru berkata, Brother Ouyang, harta ini adalah meterai Raja Hantu. Saya sebutkan sebelumnya, harta yang saya bawa kembali dari Gunung Samsara. Apakah ini segel Raja Hantu? Ouyang Changfeng terkejut. Brother Ouyang, sejak zaman kuno, belum ada seorang biarawan yang dapat menginspirasi kemampuan Raja Hantu Yin. Raja Hantu Yin ini dapat beresonansi dengan Anda. Cobalah dengan cepat dan lihat apakah Anda dapat mengaktifkan harta ini. Kata Landen Sen buru-buru. Ini baik. Ketika Ouyang Changfeng mendengar ini, hatinya terkejut. Pertama, cobalah untuk menempatkan kekuatan spiritual ke dalam meterai Raja Hantu. Berdengung. Raja Hantu Yin benar-benar memiliki sedikit reaksi, tetapi reaksinya tidak kuat. Paling-paling, Ouyang Changfeng hanya bisa mendesak harta ini untuk terbang dengan jumlah benda yang didorong. Landen Sen menekan keterkejutan di dalam hatinya, dan melanjutkan, Brother Ouyang, Anda dapat mencoba mengenali Tuhan dengan setetes darah yang berharga ini. Ini. Brother Sen, segel Raja Hantu adalah milikmu, bagaimana aku bisa? Ouyang Changfeng mengerutkan kening. Tidak masalah, kamu coba dulu, Landen Sen buru-buru berkata. Baik. Karena Landen Sen telah mengatakannya, Ouyang Changfeng akan mencobanya. Sinar cahaya abu-abu menusuk ujung jarinya, dan Ouyang Changfeng menjatuhkan setetes darah di segel Raja Hantu. Adegan berikutnya adalah menjatuhkan rahang. Ledakan. Segel Raja Hantu meledak tiba-tiba, berubah menjadi segel kutukan berdarah misterius, mengalir ke tubuh Ouyang Changfeng. Bab 2433 Buzu Mountain Dragon Tomb. Apa? Seluruh tubuh Ouyang Changfeng bersinar dengan darah yang mempesona, nadinya keras, tulangnya patah, dan mulutnya membuat raungan yang menyakitkan. Brother Ouyang, ada apa denganmu? Landen Sen terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya baik-baik saja. Ouyang Changfeng terhuyung ke depan dan melambaikan tangannya dengan cepat. Dia hanya merasakan fusi energi besar dengan darah dan dagingnya sendiri, dan pola segel berdarah berangsur-angsur mengembun di punggung tangan kanannya. Ini. Landen Sen terkejut bahwa Ouyang Changfeng bisa membuat Raja Hantu mencetak tuan. Kakak Sen, aku minta maaf. Aku tidak berharap ini terjadi. Aku akan menemukan cara untuk menghapus segel Raja Hantu ini dan mengembalikannya padamu, Ouyang Changfeng berkata dengan cepat dengan malu. Dia telah mendengar nama Raja Hantu Yin, dan Ouyang Changfeng tidak bisa berpikir bahwa dia akan membiarkan Raja Hantu Yin mengenali Tuhan karena kesalahan. Tidak harus seperti itu. Tidak pernah ada biarawan dunia hantu yang dapat membuat segel Raja Hantu mengenali Tuhan. Karena Brother Ouyang dapat menerima meterai ini, itu berarti bahwa harta ini ditakdirkan dengan Anda. Anda harus segera mencoba apa yang dimiliki segel Raja Hantu itu, kata Landen Sen. Menurut apa yang dikatakan Landen Sen, Ouyang Changfeng mencoba kemampuan segel Raja Hantu. Setelah mencoba untuk waktu yang lama, Ouyang Changfeng juga bingung. Segel Raja Hantu ini tidak bisa dikorbankan sama sekali. Ketika saya mengenali Tuhan sekarang, segel Raja Hantu tampaknya telah rusak, dan itu sama sekali bukan harta serangan atau pertahanan. Bagaimana kabarnya? Landen Sen bertanya-tanya untuk sementara waktu, dan kemudian berkata lagi, Brother Ouyang, setelah Raja Hantu mengenali Tuhan, apakah Anda memperoleh kemampuan apapun? Ouyang Changfeng merasakannya untuk sementara, dan dia menyadari kelainan di tubuhnya. Dia menemukan bahwa aura hitam dan putih terkondensasi di belakang tangan kanannya, dan aura ini benar-benar dapat diubah menjadi sejumlah besar kekuatan roh Yin. Ini adalah kekuatan asal. Apakah ini aura, Yin dan Yang dari 3 aura kacau?
Ouyang Changfeng berseru. Udara yin dan yang. Mata Landen Sen bersinar. Ada 3 jenis Qi kekacauan, yang masing-masing adalah Qi 1 Yuan, Qi Xuan Huang, dan Qi Yin dan Yang. Jiu Yiding dapat melepaskan aura Xuan Huang, dan aura Xuan Huang dapat melemahkan kekuatan penahan pada gulungan rahasia surgawi. Dapatkah energi Yin dan Yang dari segel Raja Hantu juga melemahkan larangan gulungan rahasia surgawi? Tepat ketika Landen Sen memikirkannya seperti ini, mini 9 tersangka di tangannya terbang keluar, menunjukkan ukuran aslinya. Tutup tripod dibuka, dan Liu Yunmeng dengan rok putih terbang keluar dari tripod. Peri Yunmeng. Ouyang Changfeng terkejut. Tubuh Liu Yunmeng sangat lemah, tetapi tindakan jangka pendek bukan masalah. Dia dengan tegas berkata, Daois Ouyang, jangan kaget. Setelah kejadian itu, biarkan Landen Sen menjelaskan kepada Anda. Sekarang ada satu hal yang perlu merepotkan bagi Dao Ouyang. Begitu kata-kata itu jatuh, Liu Yunmeng mengedipkan mata pada Landen Sen. Landen Sen segera mengambil peta rahasia dari cincin penyimpanan, dan secara singkat menjelaskan asal-usul peta rahasia dengan Ouyang Changfeng. Saudara Ouyang, Anda dan Yunmeng masing-masing memasukkan Qi Yin dan Yang dan Qi Xuan Huang ke dalam gulungan gambar rahasia surgawi ini untuk melihat bagaimana mereka bereaksi, kata Landen Sen. Ini baik. Ouyang Changfeng tidak banyak bertanya, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Landen Sen memegang gulungan rahasia surgawi dengan satu tangan, dan tangan giok hijau Liu Yunmeng menghantam Qi misterius dan kuning ke gulungan rahasia surgawi, dan sejumlah besar aliran udara merah dan kuning menutupi slip giok persegi. Pada saat yang sama, Ouyang Changfeng mendorong telapak tangan kanannya dan menyuntikkan udara yin dan yang hitam dan putih ke arah gulungan rahasia surgawi. Kedua arus udara saling terkait, dan Yu Jian benar-benar memiliki reaksi yang kuat. Slip giok persegi pertama-tama mencurahkan sejumlah besar sutra cahaya keemasan, dan kemudian sutra ringan itu dilemahkan oleh Qi Xuan Huang dan Yin dan Yang. Energi Yin dan Yang dihasilkan oleh segel Raja Hantu memang merupakan salah satu kunci untuk membuka gulungan rahasia surgawi. Sangat disayangkan bahwa masih ada sejumlah kecil cahaya sutra emas pada slip giok yang tidak dapat diusir. Seharusnya begitu. Untuk membuka gulungan peta rahasia surgawi ini, Anda harus mengumpulkan 3 kunci. Jiu Yiding dan Gui Wang Yin adalah 2 di antaranya, dan sekarang hanya yang terakhir yang tersisa. Mata indah Liu Yunmeng berbinar. Yunmeng, apakah kamu memiliki pemikiran tentang kunci terakhir? Tanya Landen Sen. Bagaimana saya tahu ini? Ini adalah keberuntungan besar untuk menemukan 2 kunci. Namun, Jiu Yiding dan Raja Hantu Yin sama-sama harta roh surgawi, dan kunci terakhir mungkin adalah harta roh surgawi tertentu, yang dapat dianggap sebagai satu petunjuk. Liu Yunmeng berkata dengan tegas. Landen Sen sedikit mengangguk, sekarang hanya ada kunci terakhir yang tersisa, itu layak untuk dicari. Aku akan tidur. Tolong jelaskan detailnya kepada Fellow Ouyang. Aura Liu Yunmeng secara bertahap melemah, dan tubuhnya sedikit tidak stabil. Yunmeng, istirahatlah yang baik dan serahkan sisanya padaku. Landen Sen mengambil pinggang ramping Liu Yunmeng dan membawanya kembali ke 9 keraguan. Kemudian, Landen Sen memberitahu Ouyang Changfeng yang bingung tentang rahasia gulungan peta langit. Apa, harta Tai? Setelah mendengarkan penjelasan Landen Sen, Ouyang Changfeng terkejut. Ya. Dengan segel Raja Hantu Brother Ouyang, kita sekarang memiliki 2 kunci. Jika kita menemukan yang terakhir, Brother Ouyang juga dapat berbagi harta Tai manusia sejati, kata Landen Sen dengan wajah serius. Ouyang Changfeng menggelengkan kepalanya, saya merasa malu untuk menerimanya. Saudara Sen, segel Raja Hantu ini telah jatuh di kepala saya. Saya sudah sangat menyesal kepada Saudara Sen. Harta Changfeng benar-benar tidak dapat diterima. Jika Anda benar-benar menemukan yang terakhir dengan kuncinya, Changfeng pasti akan membantu Anda berburu harta karun. Landen Sen tahu bahwa Ouyang Changfeng temperamental, dan menyeringai, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Saya akan menunggu sampai kunci terakhir ditemukan. Tetapi Anda dapat menerima segel Raja Hantu. Lagi pula, hanya Brother Ouyang yang bisa mengenalinya. Sekarang Brother Ouyang dapat menggunakan harta ini, tidak memiliki beban psikologis apapun. Itu baik. Saudara Sen mungkin juga tinggal di penjara hantu dalam waktu dekat. Aku akan mengirim seseorang untuk mencari keberadaan pohon roh keos. Jika ditemukan, aku akan mengirimkannya kepada Saudara Sen sesegera mungkin. Ouyang Changfeng tersenyum. Bagus. Landen Sen sedikit mengangguk. Dengan cara ini, dia sementara tinggal di mansion kota-kota bulan ke-8. Berkat Landen Sen, Ouyang Changfeng memerintah penjara hantu, dan kota Heimu benar-benar diduduki pada hari berikutnya, dan dia menjadi penguasa sebenarnya dari penjara hantu. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menduduki Blackwood City adalah mengirim orang keluar untuk mencari Chaos Spirit Wood. Landen Sen berlatih banyak waktu di rumah penguasa kota setiap hari. Hanya kekuatan roh yin yang ada di penjara hantu, tetapi pembudidaya memiliki 5 elemen yang disatukan dalam fase integrasi, dan dapat menyerap segala jenis penanaman kekuatan spiritual, sehingga kultivasi bukanlah masalah.
Dan berkat tubuh dari 5 elemen, afinitas fisik Landen Sen untuk kekuatan spiritual telah sangat meningkat, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Dunia roh kuno, makam naga Bu Zushan. Gunung Buzu adalah tempat yang sangat misterius. Dikabarkan bahwa tempat ini adalah tempat kelahiran kehidupan yang berlipat ganda pada awal era dunia roh kuno. Di tengah Gunung Buzu, ada pilar yang menjangkau langit untuk menstabilkan antarmuka seluruh dunia roh kuno. Biksu naga sejati, yang menempati peringkat pertama di antara 300 klan dunia roh kuno, tinggal di makam naga. Klan naga sejati tampaknya telah menjaga Tongtian pilar sejak zaman kuno, dan sejak awal era dunia spiritual kuno, itu masih merupakan eksistensi teratas. Prestise naga sejati tidak hanya berada di puncak dunia roh kuno, tetapi bahkan para biksu di dunia hantu dan dunia iblis kuno pun terpesona. Tidak ada beku asing yang berani mendekati Gunung Buzu, dan pamor naga sejati jangan diinjak-injak. Tapi hari ini ada pengecualian. Pada saat ini, di aula klan naga sejati Jinting Yusu, Zhang Daoling mengocok-kocokkan di tangannya, dan dengan senyum di wajahnya, dia membungkukkan tangannya ke arah seorang pria setengah baya mengenakan jubah naga di kursi tepat di atas. Pria paruh baya setengah baya berjubah naga di kursi tepat di atas aula itu tinggi, dengan mata yang sangat dalam, dan tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan lingkaran emas misterius muncul di belakangnya. Ini seperti rumah dewa, tanpa amarah dan keagungan, dengan momentum yang mengejutkan. Jubah naga setengah baya ini adalah Jiang Yonglong, patriark klan naga sejati. Pada hari kerja, Jiang Yonglong tidak pernah keluar dari tempat kultivasi. Hari ini, Zhang Daoling datang berkunjung. Dia memberikan sedikit wajah dan menerimanya secara pribadi. Teman Jiang Dao, jangan ke sini tanpa terluka, kata Zhang Daoling dengan ramah. Jinxia, kenapa kamu tidak datang padaku? Jiang Yonglong bertanya dengan suara yang dalam, melirik Zhang Daoling. Bab 2434 Visit Mei Lingsu. Teman Jiang Daoyou, kamu memiliki temperamen langsung, orang tua itu tidak akan mengatakan kata-kata baik. Orang tua itu mengunjungi klan naga sejati kali ini karena dia ingin bertukar harta dengan Daoyou Jiang. Zhang Daoling tersenyum ringan. Oh, saat Tai duduk, kamu masih kekurangan harta. Jiang Yonglong mengangkat matanya. Teman Jiang Daoling telah diakui, kali ini lelaki tua itu benar-benar membutuhkan harta karun, dan saya berharap rekan Jiang dapat menanggung rasa sakit untuk memotong cinta. Zhang Daoling tersenyum. Mari kita dengarkan, harta apa yang ingin kamu tukarkan? Aku sudah katakan sebelumnya bahwa tidak mudah untuk menukar harta dari raja ini. Kamu harus mengambil harta dengan nilai yang sama, Jiang Yonglong berkata dengan tenang. Tentu saja. Orang tua itu bersedia untuk menukar buah persik pipih buah suci, dan harta pertama Fang Chunsan kami, 9 kitab surga ekstrim, untuk menukar pot alam semesta Jiang Daoyou. Aku tidak tahu apa yang diinginkan Jiang Daoling. Zhang Daoling bertanya sambil tersenyum. Pan buah persik dan Jiuji Tiansu untuk pot semesta saya. Tatapan mendalam Jiang Yonglong menunjukkan sedikit cahaya tajam, dan berkata, itu tidak mustahil, tetapi apa yang Anda inginkan dari pot semesta? Zhang Daoling berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum memberitahu rekan Daois Jiang tentang masalah ini, orang tua itu harus terlebih dahulu memberitahu rekan Daois peristiwa besar. Belum lama ini, pria tua itu menghitung 3 ranah dunia roh kuno, dunia iblis kuno, dan dunia hantu tentang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi dunia roh kuno, Gunung Buzu adalah tempat yang sangat penting. Begitu Tianzu runtuh, konsekuensinya akan menjadi bencana. Landen Sen telah berkultivasi di istana penguasa kota bulan gelap selama lebih dari setengah bulan. Ouyang Changfeng mengirim orang kemana-mana untuk mencari Chaos Spirit Wood, dan akhirnya mendapatkan beberapa barang, tetapi hanya satu Chaos Spirit Wood yang ditemukan. Chaos Spirit Wood yang mengalir sebelumnya digunakan oleh para beku untuk memperbaiki sesuatu, atau dikeluarkan dari penjara hantu, dan jejaknya sulit ditemukan. Tidak terlalu kecewa, Landen Sen mengekstraksi Chaos Spirit Wood liquid-liquid dan memberikannya kepada Liu Yunmeng. Tubuh Liu Yunmeng sedikit lebih baik, tetapi masih jauh dari pemulihan total. Setidaknya 5 atau 6 pabrik masih dapat ditemukan. Benar-benar tidak ada kayu roh kacau lainnya di penjara hantu, mengingat Landen Sen mungkin berbahaya untuk pergi saat ini. Ouyang Changfeng secara khusus mengirim beberapa biksu yang diidentifikasi bersih selama periode Fit ke daratan Kyushu untuk informasi. Sebulan kemudian, para beku yang telah dikirim keluar selama periode integrasi kembali dan memberitahu Ouyang Changfeng bahwa Kaisar Kyushu sedang mengumpulkan hutan roh Chaos. Sekarang hampir semua hutan roh-roh Chaos di benua Kyushu ada di tangan para Kaisar Kyushu. Ouyang Changfeng segera datang ke kediaman Landen Sen dan menyampaikan berita itu kepada Landen Sen. Landen Sen sangat tidak berdaya. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan lebih banyak Chaos Spirit Wood, dia harus pergi ke klan Kaisar Jeushu. Ngomong-ngomong, saudara Ouyang, mengapa Kaisar Jeushu mengumpulkan Chaos Spirit Wood? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga tidak tahu. Aku khawatir hanya anggota berpangkat tinggi dari Kaisar Jeushu klan yang akan tahu tentang itu. Ouyang Changfeng menghela nafas. Saudara Ouyang, apakah klan Fenggui mengeluarkan surat perintah yang dicari untuk saya? Landen Sen bertanya lagi.
Tidak. Suku Fenggui baru-baru ini menduduki Kepulauan Changmu. Tampaknya mereka ingin menggunakan properti kayu dari Kepulauan Changmu untuk menanam benih roh kuno. Mereka belum mengeluarkan perintah berburu terhadap Brother Sen, kata Ouyang Changfeng dengan suara yang dalam. Landen Sen menghela nafas lega, sepertinya klan Fenggui tidak sepenuhnya mengabaikan identitasnya sebagai teman Gu Yue. Karena tidak ada perintah berburu, kekuatan teratas dari Wind Ghost Rache seharusnya tidak memburu diri mereka sendiri, dan ancaman mereka akan relatif kecil. Sepertinya saya harus melakukan perjalanan sendiri, Landen Sen menghela nafas. Saudara Sen, Anda masih akan berada dalam bahaya jika Anda meninggalkan penjara hantu sekarang. Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi ke 9 negara benua untuk menemukan Anda Chaos Spirit Wood? Ouyang Changfeng berkata dengan cepat. Tidak. Sekarang penjara hantu baru saja disatukan, situasinya tidak stabil, Anda harus tetap memimpin situasi secara keseluruhan. Selain itu, hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan Chaos Spirit Wood dari klan Kaisar Kyushu, aku sedikit percaya diri. Landen Sen suara itu berkata. Tidak peduli apa ras lain, jika itu adalah klan Mei Ling, Fuer akan menjual dirinya sedikit, belum lagi bahwa dia tidak sia-sia, jadi dia pasti akan bertukar banyak hal. Ouyang Changfeng menghela nafas, karena saudara Sen berkata demikian, Changfeng hanya bisa berharap kamu sukses. Kota Darkmon memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke bagian utara 9 provinsi dan di sebelah timur 9 provinsi. Saudara Sen dapat pergi kapan saja. Jika situasinya tidak tepat, Brother Sen harus kembali ke penjara hantu tepat waktu. Ini baik. Landen Sen mengangguk. Ouyang Changfeng awalnya ingin beberapa biksu yang baik-baik saja untuk mengikuti Landen Sen, tetapi Landen Sen terbiasa sendirian, tidak terbiasa membawa orang ke sekitar, dan segera menolak. Setelah keduanya berbicara sebentar, Ouyang Changfeng meninggalkan kediaman Landen Sen. Landen Sen berbicara sebentar dengan Liu Yunmeng dalam 9 keraguan. Yunmeng, aku akan meninggalkan penjara hantu segera dan mencari Chaos Spirit Wood. Perjalanan ini mungkin tidak aman. Mengapa kamu tidak tinggal di penjara hantu? Aku akan kembali segera setelah aku menemukan cukup Chaos Spirit Wood. Landen Sen meluncurkan transmisi suara ke arah Liu Yunmeng di kuali 9 keraguan. Tidak ingin menyingkirkan gadis ini. Gadis ini tidak akan keluar dari tripod, tidak akan membebani Anda, mengapa tidak membawa saya bersamamu? Apakah mungkin Anda ingin pergi ke daratan Kyushu untuk menjemput gadis-gadis dan tidak menyukai saya karena menghalangi Anda? Liu Yun menjiau bersenandung. Landen Sen sedikit terdiam, dan berkata, kemana kamu ingin pergi? Yah, baiklah, aku akan membawamu bersamamu. Hampir sama. Namun, Anda harus menjaga keselamatan Anda dan jangan menjadi agresif. Liu Yunmeng sangat khawatir tentang keselamatan Landen Sen. Mengerti, Landen Sen tersenyum. Setelah berbicara sebentar, Landen Sen merapikan pakaiannya dan segera berangkat. Formasi teleportasi Darkmon City terletak di bagian bawah rumah utama kota. Tidak lama kemudian, Landen Sen tiba di lokasi pembentukan teleportasi bawah tanah di Darkmoon City. Aku telah melihat Tuan Kota Sen. Kedua penjaga Lian Suki yang menjaga barisan teleportasi membungkuk dan memberi hormat kepada Landen Sen. Ouyang Changfeng telah lama memberikan perintah kepada para biarawan penjara hantu, dan dia sama dengan melihat Landen Sen. Landen Sen juga adalah penguasa penjara hantu, dan dia berada di tingkat yang sama dengan Ouyang Changfeng. Terakhir kali Landen Sen membunuh Fudo dengan satu pukulan dan menyapu pasukan biksu di kota Heimu telah menyebar ke seluruh penjara hantu, dia dianggap sebagai pahlawan dan biksu di penjara hantu juga menghormatinya. Bangun, buka larangan pada arai teleportasi. Landen Sen sedikit tercengang. Iya. Kedua penjaga segera mencabut larangan pembentukan teleportasi. Landen Sen berjalan ke arai teleportasi, menempatkan cukup banyak batu langit besar, dan melemparkan banyak kekuatan spiritual ke arah arai teleportasi. Wow! Sebuah petak besar cahaya putih membungkus Landen Sen dan mengirimnya keluar. Cahaya putih menyala lagi, dan Landen Sen terlempar ke langit di atas gunung tandus. Ini harus menjadi bagian timur dari daratan Kyushu. Tujuan Landen Sen adalah Mei Ling Clan, dia ingin mengunjungi Mei Ling Clan dan bertanya pada Fuer apakah dia bisa mendapatkan Chaos Spirit Wood. Kebetulan bahwa Mei Ling Clan juga berada di timur benua Kyushu, dan seharusnya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Mata roh langit elang. Landen Sen menggunakan mata roh Tianyingnya untuk mengamati sekitarnya. Landen Sen telah terbiasa dengan peta daratan Kyushu untuk waktu yang lama, dan dia mungkin bisa menilai lokasinya berdasarkan medan. Lomba Mei Ling ada di selatan, dan paling lama akan memakan waktu setengah hari. Memanggil. Landen Sen berubah menjadi pita putih dan terbang menuju Rache Mei Ling.